Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya selaku moderator mewakili yang sama-sama kami hormati Ibu pengampu mata kuliah kewarganegaraan, seterusnya kepada teman-teman seperjuangan. Sebelum kita masuk kepada presentasi makalah kami, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saudara kami Zoji Anggara, dan pemateri kedua akan dibawakan oleh saudara kami Nikmat Ariwanda. Pada pemateri pertama, saudara Zoji Anggara, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Zoji Anggara sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, salah satu contoh disintegrasi bangsa. Yang pertama yaitu latar belakang adanya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka lahir karena kegagalan Gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul Islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Akan tetapi, pasca berhentinya perlawanan Darul Islam di Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam di seluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik adalah Gerakan Aceh Merdeka yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya. Hal yang mempengaruhi munculnya Gerakan Aceh Merdeka berikutnya adalah faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elit Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional. Padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari pendapatan nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US dollar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Kemunculan GAM pada masa awalnya berlangsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM berkurang bisa berkembang. Walaupun demikian, GAM atau Gerakan Aceh Merdeka juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat, dan Gerakan Aceh Merdeka bisa terus bertahan. Pada masa Orde Baru, Gerakan Aceh Merdeka memainkan dua wajah, yaitu satu wajah perlawanan dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan dan strategi ekonomi politik yang dimainkan dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan. Kemudian poin yang kedua, pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka terhadap ketahanan nasional Indonesia. Pemberontakan yang telah terjadi di daerah Aceh memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi-kondisi yang ada. Konflik yang berlangsung di Aceh telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh.
Ribuan orang yang dicintai, orang tua, istri, suami, dan anak-anak telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi. Beberapa pengaruh lainnya yang ditimbulkan dengan adanya pemberontakan gerakan Aceh Merdeka terhadap ketahanan nasional Indonesia yaitu pengaruhnya yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, yang paling tampak terutama terhadap kesatuan dan persatuan yang secara otomatis akan menimbulkan perpecahan, lalu akan memotivasi daerah lain yang mempunyai keinginan memberontak di saat pemerintah sedang mengurusi masalah-masalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Ratusan sekolah terbakar sehingga mengganggu proses pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya tersebut terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Gerakan separatis di Aceh terlalu banyak melibatkan penggunaan sumber daya nasional dan akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Kemudian poin yang ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Berbagai upaya telah dijalankan pemerintah di Aceh, baik di masa Orde Baru maupun era reformasi melalui jeda kemanusiaan sampai gelar operasi militer, belum mampu mengakhiri konflik secara sempurna dan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam kerangka penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh. Tuntutan memisahkan diri dari NKRI semakin kental, bahkan lebih sebagai akumulasi kekecewaan daripada sebuah pencarian solusi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah konflik Aceh merupakan masalah yang multi-kompleks dan multidimensional. Akumulasi dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan kemanusiaan yang bersumber dari ketidakadilan, sehingga penyelesaian masalah Aceh diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif, menggunakan pendekatan multidimensi dan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dalam penyelesaian masalah separatis di Aceh, pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, bermartabat, berkeadilan, dan menyeluruh dalam bingkai NKRI. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan informal di Helsinki yang difasilitasi oleh Krisis Manajemen Inisiatif dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki sebagai langkah nyata pemerintah Republik Indonesia dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN akan menandatangani MOU tentang keikutsertaan Aceh Monitoring Mission atau AMN, sehingga diharapkan mempunyai upaya damai dapat diwujudkan secepatnya. Selain itu, berbagai upaya dan strategi disintegrasi bangsa telah dilakukan pemerintah, yaitu diantaranya yang pertama, kebijakan pemerintah yaitu membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, pemberdayaan norma dan nilai budaya Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah di Nanggro Aceh Darussalam. Yang ketiga, membangun desain ekonomi menuju masyarakat Nanggro Aceh Darussalam yang adil dan sejahtera. Kemudian yang keempat, mencegah munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui implementasi tugas-tugas operasi militer selain perang dan penegakan hukum secara benar. Dan yang kelima, menegakkan syariah Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara Zoji Anggara. Selanjutnya pemateri kedua kami persilahkan kepada saudara Nikmat Ariwanda. Selanjutnya yaitu kebijakan. Yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, pemberdayaan norma dan nilai budaya Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan di NAD. Yang ketiga, membangun desain ekonomi menuju masyarakat NAD yang adil dan sejahtera. Yang keempat, mencegah munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui implementasi tugas-tugas operasi militer selain perang atau yang disingkat dengan OMSP dan penegakan hukum secara benar.
Yang terakhir, menegakkan syariah Islam di Provinsi Nada. Adapun kesimpulan, timbulnya konflik Aceh tidak hanya dari sudut pandang politik, yaitu pasca berhentinya perlawanan Darul Islam di Aceh. Keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Selain itu, minimnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh sehingga mereka dengan gencar ingin membebaskan diri dari NKRI. Selain itu, kondisi ekonomi juga ikut memicu terjadinya pemberontakan di Aceh. Mengucapkan kepada saudara Nikmat Ariwanda, dengan berakhirnya penjelasan dari saudara kami Nikmat Ariwanda, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.